menghimbau kepada umat muslim agar melaksanakan ibadah sholat Jumat, sholat tarawih, Idul Fitri tahun 1441 Hijriah di rumah masing-masing, serta tidak melaksanakan kegiatan takbir keliling, buka bersama, silaturahim. Jangan bingung, kembali kepada Allah dan Rasulullah, aman insyaallah dunia akhirat. Adapun kalau sudah kena wabah, inti dalam istana pun bisa kena wabah, saudara. Inti dalam benteng pun juga kena wabah. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti akan dijemput oleh kematian, sekalipun dalam benteng yang kuat dan menjulang. Mau lari dari mana inti? Nggak akan bisa kalau sudah ditakdir oleh Allah. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kalau sudah arahnya kepada kamu, dokternya aja kena, apalagi yang tidak dokter, saudara. Model majelis seperti begini dikhawatirkan kena corona, diskotiknya tetap buka, barnya tetap buka. Datang ke majelis begini niati supaya selamat dunia akhirat. Makin ketahuan siapa mereka sebenarnya. Di saat seperti ini, harusnya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menguatkan amal ibadah kita agar Allah selamatkan kita. Larangan melakukan sholat Jumat, sholat tarawih, dan Idul Fitri dikeluarkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj. Dalam himbauannya, Said Aqil menyatakan agar umat muslim melakukan sholat tarawih di rumah, tidak melaksanakan buka bersama, dan kegiatan-kegiatan lain seperti Ramadan biasanya. Dikarenakan wabah COVID-19 yang sedang marak, secara teori mungkin ini benar. Dan saya sebagai masyarakat biasa awalnya mendukung langkah ini. Namun, setelah dipikir, benar apa yang disampaikan Habib Taufik Assegaf, bahwa kalau kita takut pada harimau, maka kita harus lari. Tapi kalau kita takut pada Allah, bukannya malah lari, kita harus mendekat pada Allah. Beliau lalu menjelaskan, kalaupun sudah wabah, meski kita di istana, pasti juga akan kena. Meski di dalam benteng, pasti juga kena. Maka, kembalilah, gak usah takut berlebihan. Ramaikan masjid dengan berharap ampunan dan keselamatan dari Allah. Virus ini adalah ciptaan Allah, dan Allah bisa maha kuasa. Kalau kita semua malah dijauhkan dengan Allah, apa yang akan terjadi? Ini adalah cara Zionis melemahkan akidah umat Islam. Hati-hati, jangan jauhkan agama dari Allah. Wahai bapak-bapak penguasa, berhenti takut-takuti kami. Jangan halang-halangi ibadah kami. Insya Allah, kalau kita mendekat pada Allah, wabah ini akan cepat berlalu. Justru, kalau makin menjauh, malah tambah salah dan makin banyak. Wallahu a'lam. Silahkan tinggalkan komentar kalian guys. Share jika berita ini bermanfaat. Orang Islam hari ini mirip kisah anjing lepas di satu kampung. Saat satu ekor anjing lepas menggigiti semua orang kampung tiba-tiba semua ketakutan dan panik, sehingga mereka tidak berani bekerja, tidak berani ke kantor, tidak berani ke masjid. Bahkan keluar peraturan kalau mau keluar rumah bawa kayu atau celana tebal. Tapi bodohnya orang kampung, mereka tidak mendatangi pemilik anjing. Harusnya mereka mendatangi pemilik anjing dan katakan, Pak, anjing Bapak lepas, Pak. Semua orang digigitinya, Pak. Saudaraku, kita perlu ikhtiar. Nabi berikhtiar. Nabi pakai topi besi saat perang, baju besi saat perang. Dalam keadaan seperti ini, kita juga harus berikhtiar. Pakai masker, cuci tangan. Tetapi adakah yang menjamin kalau kita tetap di rumah, kita tidak akan mati? Atau kalau kita ke masjid, kita akan mati? Rezeki, jodoh, maut ada di tangan Allah, saudaraku. Maka luruskan keyakinan kita. Jangan terlalu takut dengan keadaan-keadaan. Apalagi kita yang masih jauh dari sumber virus, kita yang tinggal di hutan, di gunung, yang jauh dari orang-orang. Harusnya kita tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, orang-orang Islam ini orang-orang yang bersih. Kita senantiasa berwudu. Sementara virus ini datangnya dari negeri yang kotor. Datangnya dari satu pasar di Cina sana yang menjual daging, segala macam bentuk daging, termasuk daging yang diharamkan oleh agama Islam. Tetapi mereka bisa selamat. Kenapa? Mereka melockdown diri.
Mereka belajar wudhu. Anehnya orang Islam hari ini menjauh dari ajaran agama, menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari pemilik anjing. Virus corona ibaratkan anjing. Dia adalah makhluk Allah. Tidak ada satu makhluk yang dapat memberikan mudarat dan manfaat kecuali izin Allah. Kalaulah kita mati karena corona, itulah ketentuan Allah. Tapi jangan kita meyakini bahwa kita akan mati karena corona. Seandainya pun kalau kitalah mati karena corona, saudaraku, bekal apa yang telah kita siapkan untuk perjalanan yang panjang? Bekal apa di dalam kubur kita, yang mana satu harinya sama dengan 1000 tahun di dunia? Ini yang kita perlu perhatikan, saudaraku. Maka untuk itu mari kembalilah kepada Allah, bertobat kepada Allah, kembali mentaati Allah. Dan ingat saudaraku, jangan jadikan musibah ini olok-olok sehingga makin mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala.